Shalom Ibu Jessica, Shalom kepada teman-teman semua. Kita pada hari ini ingin belajar mengenai tentang Calvinisme. Nah, di sini kita akan melihat berikutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Definisi Calvinisme itu ialah aliran teologi Protestan yang berkembang oleh Johannes Calvin dalam reformasi Protestan. Nah, jadi kita tahu sebelum John Calvin itu ada pelopor pertamanya dalam reformasi itu ialah Martin Luther. Nah, lalu pengaruhnya terhadap gereja-gereja Reform dan Presbyterian di seluruh dunia. Jadi gerakan Calvinisme ini sangat pesat yang dipelopori oleh John Calvin. Nah, yaitu fokus utama dalam ajaran itu yaitu ialah kedaulatan Tuhan dan predestinasi dan otoritas Alkitab. Ini mungkin dari pendahuluan Calvinisme. Lalu kita melihat latar belakang dan sejarah Calvin, yaitu tokoh itu dari Calvin. Dia lahir di Noyon di Prancis pada tahun 1509. Awalnya dipersiapkan untuk menjadi imam Katolik. Nah, jadi kedua orang tua John Calvin ingin mempersiapkan John Calvin itu kepada menjadi imam pada gerakan Katolik Roma. Jadi, tetapi John Calvin lalu beralih ke studi ke hukum, belajar hukum di Orleans dan Bourges. Tetapi kemudian tertarik dengan reformasi Protestan yang dimulai dengan Martin Luther. Jadi setelah dia belajar hukum, eh, lalu dia belajar teologi, teman-teman. Nah, pada waktu itu dia terpaksa melarikan diri dari Prancis. Setelah itu dia menyampaikan khotbah yang mengkritik gerakan Katolik. Jadi si Calvin ini me- dia menyampaikan firman Tuhan dan mengkritik ajaran Katolik Roma pada tahun 1533. Setelah itu, dia menetap di Basel atau di Swiss dan menulis buku dengan judul Institutio Christian Christian Religion, yaitu pada tahun 1536 dan menulis buku teologi yang menjadi dasar Calvinisme tersebut. Ini merupakan tulisan dari John Calvin tersebut, teman-teman. Lalu kita akan melihat dari latar belakang dan sejarah Calvinisme. Lalu pada eh, dia diperkenalkan di Jenewa pada 1536 sampai 1538. Dia diperkenalkan kepada Guillaume Farel, yaitu ini adalah temannya dari John Calvin yang membujuknya untuk menerapkan reformasi di kota ini. Jadi ada gerakan reformasi di Jenewa. Lalu di Starbuck dia dia pergi ke Starbuck 1538. Dia dibuang dari Jenewa karena aturan gereja ketat. Lalu John Calvin belajar dari Martin Luther tentang tata ibadah. Jadi ketika dia eh, di Starbuck ini dia dibuang, lalu dia pergi ke Jenewa. Dia dibuang ke teman-teman. Nah, lalu dia belajar dari Martin Luther tentang tata ibadah. Lalu dia kembali lagi ke Jenewa pada 1541, dipanggil kembali untuk menata gereja dan membangun sistem disiplin yang ketat. Jadi cukup membuat pada saat itu membuat tata gereja atau tata ibadah membuat sangat disiplin, sangat rapi dan
Kemudian dia menulis buku lagi teman-teman dengan berjudul Ordonans Ecclesiae Quites, yang mengatur struktur gereja dan tata ibadah. Ini dia menulis buku ini untuk mengatur struktur gereja dan tata ibadah. Nah, kemudian pada 27 Mei 1564, tetapi pengaruhnya terus berkembang. Nah, ini dia meninggal dunia, teman-teman. Dia, eh, tapi pengaruh ajaran itu terus berkembang ke berbagai benua, teman-teman. Kita lihat. Nah, yang pertama, penyebaran eh, ajaran itu dari Prancis, para pengikut Calvin, kaum Huguenot mengalami penganiayaan berat, termasuk pembantaian malam dalam Santo Bartolomeo pada tahun 1572. Nah, ini pembantaian ini pada Katolik Roma membantai kaum kaum Calvin itu, membantai kira-kira 30.000 orang, teman-teman. Nah, di Belanda, Calvinisme ini menjadi kekuatan utama dalam pengajaran melawan dominasi Katolik Spanyol dan berkontribusi pada kemerdekaan Belanda. Nah, jadi ini Calvinisme ini sangat eh, berpondasi, Pak. Maksudnya sangat kuat, eh, pengajaran di Belanda, teman-teman, dan sampai pada kemerdekaan Belanda, teman-teman. Lalu kita melihat di Inggris dan Skotlandia muncul dalam bentuk Puritanisme di Inggris. Nah, ini dalam golongan eh, kelompok Calvinisme. Lalu ada John Knox membawa ajaran Calvin ke Skotlandia dan mendirikan gereja Presbyterian. Ini juga bagian dari eh, apa, aliran Calvinisme ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat di Amerika dan di dunia. Jadi Calvinisme ini menyebar ke Amerika Serikat melalui gereja Presbyterian dan Reform. Nah, ini juga merupakan bentuk dari penyebaran ajaran Calvinisme itu. Di Indonesia pengaruhnya terlihat dalam gereja Reform dan Presbyterian. Nah, kalau kita melihat eh, gereja Reform itu pasti menganut ajaran Calvinisme, dan eh, banyak sekali di Indonesia seperti GKI, GKJ itu menganut ajaran-ajaran dari John Calvin tersebut. Nah, kita melihat lagi di nah, kita langsung masuk kepada doktrin utama Calvinisme. Jadi, doktrin utamanya itu ialah satu, kedaulatan Tuhan dan pres predestinasi. Allah lah yang berdaulat dalam segala sesuatu, termasuk keselamatan manusia. Jadi, ini merupakan tindakan Allah sendiri yang merancangkan segala sesuatu, termasuk dalam keselamatan manusia. Nah, lalu kita melihat predestinasi itu, Tuhan telah menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa. Konsep ini menimbulkan kontroversi dan ditentang oleh Jakobus Arminius yang dipercaya pada kehendak bebas manusia. Ini kita tahu, ini kelompok Jakobus Arminius ini adalah kelompok Arminian. Dan kalau Arminian itu berfokus kepada kehendak bebas atau free will. Nah, di dalam sinode Dort-Eckart ini menegaskan 5 poin utama Calvinisme sebagai respon terhadap Arminianisme. Lanjut. Nah, doktrin utama Calvinisme itu ialah total depravity. Nah, ini kerusakan total, yaitu manusia telah jatuh dalam dosa, sepenuhnya tidak mampu menyelamatkan diri atau mencari Allah tanpa anugerahnya. Lalu eh,
unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Jadi Allah memilih siapa yang akan diselamatkan berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan karena perbuatan manusia. Ini dari ajaran doktrin-doktrin utama dari Calvinisme. Selanjutnya, kita melihat ada limited teman atau penebusan terbatas. Kristus mati hanya untuk orang-orang yang dipilih Allah, bukan untuk seluruh dunia. Nah, lalu ada irresistible grace, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Mereka yang dipilih Allah tidak dapat menolak panggilan keselamatan, karena anugerahnya bekerja secara efektif dalam hati mereka. Lalu ada perseverance of the saint, yaitu ketekunan orang Kristen, orang kudus. Orang-orang yang benar-benar diselamatkan akan bertahan dalam iman sampai akhir karena Allah yang menopang mereka. Ini doktrin-doktrin dari ajaran Calvinisme. Selanjutnya kita melihat tata dalam kepemimpinan Calvin, yaitu Calvin menetapkan 4 jabatan utama, yaitu ada pendeta, pastor yang bertanggung jawab dalam pemberitaan firman dan sakramen. Lalu ada juga pengajar atau doktor, ini mengajar teologi, sekolah, dan akademi. Lalu ada yang ketiga, penatua atau yang disebut presbiter, membantu mengawasi jemaat dan menegakkan disiplin gereja. Lalu ada diakon atau yang disebut dalam bahasa Yunaninya diakon, itu mengurus kebutuhan sosial jemaat dan masyarakat. Nah, pembentukan majelis jemaat disebut konsistorium, ini untuk menegakkan disiplin gereja. Selanjutnya kita melihat sistem pemerintahan gereja. Ada juga presbiterial, sinodal, sinodal, yaitu jemaat lokal dipimpin oleh majelis jemaat. Ada juga kumpulan jemaat dalam suatu wilayah bentuk klasis. Lalu berikutnya ada juga sinode provinsi dan nasional mengatur kebijakan gereja secara luas. Ini berbeda dengan sistem episkopal, yaitu Katolik atau Anglikan, dan kongregasional atau Puritan dan Baptis. Jadi ini merupakan dari sistem pemerintahan gereja dari ajaran Calvinisme. Yaitu selanjutnya kita melihat ada disiplin gereja dan ibadah. Nah, jadi Calvin menerapkan disiplin ketat untuk menjaga kekudusan, 3 tingkat hukuman gereja, yaitu teguran oleh majelis gereja untuk pelanggaran ringan. Itu ada teguran berupa peringatan, teman-teman. Lalu larangan mengikuti perjamuan kudus untuk pelanggaran berat. Lalu ada ekskomunikasi, pengecualian untuk kasus yang ekstrim, melakukan kasus-kasus yang berat mungkin ya teman-teman ya. Selanjutnya, pandangan Calvin tentang sakramen ibadah berpusat pada penceritaan firman, perjamuan kudus. Lalu Calvin menghapus elemen-elemen Katolik seperti doa kepada orang kudus dan religiwi. Lalu nyanyian jemaat hanya menggunakan mazmur selama beberapa abad. Ini merupakan pandangan dari pandangan Calvin tentang sakramen. Lalu ada ibadah dan tata ibadah. Kita melihat ada baptisan, tanda pengampunan hidup baru dalam Kristus, yaitu baptisan anak diperbolehkan karena mereka termasuk dalam perjanjian Allah. Nah, lalu perjamuan kudus lebih dari sekedar peringatan, tetapi tidak seperti transubstansiasi Katolik
Kristus hanya hadir secara rohani dalam perjamuan kudus melalui karya Roh Kudus. Perjamuan kudus menghubungkan orang percaya dengan Kristus dan memperkuat iman mereka. Ini merupakan ibadah dan tata ibadah dari ajaran Calvinisme. Selanjutnya kita melihat pengaruh Calvinisme dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sosial dan politik, gereja dan masyarakat. Nah, ini Calvin menekankan bahwa Allah hadir dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Lalu mendorong semangat kerja keras, etika kerja Protestan, dan kapitalisme. Ini pengaruh Calvinisme dalam sosial dan politik. Selanjutnya, kita lihat hubungan gereja dan negara. Hubungan gereja dan negara memiliki peran berbeda, tapi harus bekerja sama untuk menegakkan ketertiban. Gereja diberikan pedang rohani untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu negara diberikan pedang jasmani untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sejarah, banyak gereja Calvinis justru dikendalikan oleh negara, bertentangan dengan ajaran Calvin. Selanjutnya, kita melihat eh, sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Biarlah kita boleh eh, diberkati atau mendapatkan ilmu dari sini dan biarlah teman-teman diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.